Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an Arabiyyan kan yatayassarul insan fi fahmi. Wassalatu wassalamu ala Muhammadilladzi arsalahu Allahu ila da'watin nas ila khair bilisanin arabiyyin mubin. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, atas nikmatnya yang telah diberikan. Dan salawat beserta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah. Berdirinya saya di sini untuk membacakan hadis yang bertemakan jangan maki. Dalam sebuah riwayat dari Jabir disebutkan, qala Jabir bin Salim radhiyallahu anhu, qultu i'ad ilayya ya Rasulullah, qala la tasubbanna ahadan. Qala fama sababtu ba'dahu hurran wala 'abdan wala ba'iran wala syatan. Dari Jabir bin Salim bercerita, aku berkata, buatlah ikatan perjanjian denganku wahai Rasulullah. Beliau Rasulullah SAW lalu menjawab, janganlah sekali-kali engkau memaki orang lain. Maka Jabir pun berkata, sejak itulah aku tidak pernah memaki seorang pun, baik ia orang merdeka atau hamba sahaya, termasuk tidak memaki unta dan kambing. Hadis riwayat Abu Daud. Ditegaskan oleh Rasulullah SAW untuk tidak memaki kepada orang lain, apalagi mencaci dengan kata-kata yang kasar. Makian hanya akan memantikan fitnah. Caci maki tidak akan bisa menarik kembali hati orang yang sudah terlanjur menjauhi kita. Juga tidak bisa meluluhkan hati orang yang tidak senang pada kita. Caci maki justru menanamkan rasa dendam dan benci di hati, serta membuat orang yang berseberangan akan benci dan melawan dengan keras. Kalau kita suka membuat tulisan yang penuh makian dan umpatan, atau suka melontarkan tuduhan, ingatlah, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang kita tulis dan lontarkan. Saat itu semua amalan kecil apapun akan ditimbang dan diperhitungkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memaki sesembahan-sembahan orang kafir, karena akan berakibat mereka balik memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Rasulullah SAW juga bersabda, yang berarti, jika ada orang yang mencela dan memakimu dengan celaan yang dia tahu ada pada dirimu, maka janganlah kau membalas celaannya dengan celaan yang engkau tahu ada pada dirinya, karena akibat celaannya itu hanya kembali kepada dia. Hadis riwayat Abu Daud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullahu adwan bighairi ilmin. Yang berarti, dan janganlah kamu maki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Quran surah Al-An'am ayat 108. Inilah hadis yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami tutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abror dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar dan dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja.
diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.